Setiap warga negara memiliki hak untuk sehat. Di Indonesia telah terbentuk institusi yang menjadi kontak pertama kesehatan masyarakat, yaitu Puskesmas. Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Puskesmas inilah yang menjadi garda terdekat ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan. Puskesmas memiliki dua fokus utama, yaitu promotif dan preventif. Maksud dari promotif adalah upaya yang dilakukan oleh puskesmas dalam melakukan promosi kesehatan. Contohnya dengan melakukan sosialisasi gizi seimbang, pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, dengan tujuan agar masyarakat dapat mengendalikan dan meningkatkan kesehatan secara mandiri. Lalu yang kedua adalah upaya preventif, merupakan upaya yang dilakukan oleh puskesmas untuk melakukan pencegahan penyakit atau masalah kesehatan lainnya sejak dini. Nah, contoh dari upaya preventif ini adalah imunisasi, lalu pemeriksaan kesehatan berkala, lalu ada posyandu, program kesehatan lansia, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan membahas pengelompokan pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas. Saat ini, pengelompokan pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas terbagi menjadi beberapa klaster. Tujuan dari pembagian beberapa klaster ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta menerapkan pendekatan yang memperhatikan setiap siklus hidup. Adapun klasternya yang pertama yaitu klaster manajemen, terdiri dari bidang administrasi, operasional, dan tenaga medis. Yang kedua, klaster ibu dan anak, terdiri dari pelayanan ibu hamil seperti persalinan dan nifas, imunisasi balita, dan konseling kesehatan remaja. Lalu yang ketiga adalah klaster dewasa dan lansia, terdiri dari pelayanan deteksi dini kesehatan jiwa dan konsultasi kesehatan untuk lansia. Lalu yang keempat adalah klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Pada klaster ini terdiri dari pemeriksaan dan screening penyakit menular seperti TBC, HIV atau AIDS, serta pengawasan kesehatan lingkungan. Lalu yang terakhir adalah lintas klaster yang melibatkan lebih dari satu klaster, contohnya kefarmasian, laboratorium, UGD, dan promosi kesehatan. Nah, setelah kita mengetahui pengelompokan pelayanan yang ada di puskesmas yang terbagi menjadi 5 klaster tadi, sekarang kita juga perlu mengetahui sumber daya manusia yang ada di balik tiap pelayanan tersebut. Sumber daya manusia yang ada di balik tiap pelayanan yang ada di puskesmas terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tenaga medis, yang kedua, tenaga kesehatan, dan yang ketiga, tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Yang pertama, tenaga medis terdiri dari dokter umum dan dokter gigi. Yang kedua, tenaga kesehatan terdiri dari perawat, bidan, farmasis, fisioterapis, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tenaga pendukung atau penunjang kesehatan terdiri dari petugas kebersihan, sopir, serta petugas keamanan yang ada di puskesmas. Nah, sekarang kita sudah lebih paham kan tentang apa itu puskesmas, mulai dari definisi puskesmas, fokus puskesmas, pengelompokan pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas, hingga sumber daya manusia yang ada di balik tiap pelayanan yang ada di puskesmas. Dengan adanya video ini, semoga kita dapat menambah pemahaman baru, serta jangan ragu untuk periksa di puskesmas atau sekedar cek kesehatan di puskesmas, karena puskesmas hadir dari kita, oleh kita, dan untuk kesehatan kita bersama. Sampai jumpa.